Berikan kepada acara berikutnya, acara ceramah langsung disampaikan oleh guru kita, penceramah kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Khairul Ansori MA. Kepada beliau dengan hormat dipersilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidil ghurril muhajjalin وحبيب رب العالمين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. آمين. وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. Sudah doa biasanya selesai. Para alim ulama, para kiai, para asatidzah, para hujjah, para sesepuh, monggo, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita, orang tua kita, sesepuh kita, Kiai Haji Abdurrahman Anwar, matta'anallahu bituli hayatihi, hafizahullah wa hamahu wa ra'ahu. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan ilmunya dan keberkahan beliau ada bersama kita. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Hilal Bapak Insinyur Haji Ubaidillah, sesepuh kita, Ketua RW 01 Kampung Gempol Bapak Insinyur Firdaus Razak, dan tidak yang hadir di majelis kita kali ini, di antaranya Ustadz Haji Hibni Hasani MPD, Ustadz Haji Masudi MPD, Ustadz Haji Abdurrahman LC, Ustadz Maulana yang tadi sudah memberikan sambutannya, Ketua Panitia, staf kelurahan yang baru saja meninggalkan tempat acara ini, dan Ustadz Haji Nahrawi MPD. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sengaja pakai separuh pakaian Mesir ini. Jadi kalau saya pakai semuanya, bajunya kebesaran. Memang kalau penceramah nggak punya sopir ya begini, lagi ceramah saya kalau pakai baju Mesir itu kebesaran, makanya nggak pernah saya pakai. Yang saya pakai pecinya, ini pecinya juga peci KW1. Kalau peci Mesirnya asli yang Mesir itu penyok-penyok pecinya. Kalau ini kan agak rapi, makanya kadang jamaah itu bingung, ini orang dari mana gitu kan. Dari Mesir tapi hidungnya kok begitu ya. Dari Mesir jenggotnya pun juga cuma nancep begitu.
gini aja. Kadang yang lebih bingung panitianya. Ini mau diamplopin berapa gitu ya. Saya bilang sudah samakan dengan orang Mesir saja. Orang Mesir itu nggak mau diamplopin, yang maunya ditransfer. Alhamdulillah kita sekarang berada dalam acara ruahan. Ruahan itu dari bahasa Arab arwah. Orang Indonesia itu kalau kemudian disuruh pakai bahasa Arab kadang ribet. Makanya kemudian arwah disingkat jadi ruah. Beberapa istilah dan penafsiran yang ada di dalam kitab-kitab Arab itu kalau sudah di Indonesia kan sudah jelas. Jadi orang Indonesia itu lebih tahu daripada orang Arabnya. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin pernah dengar ceritanya Masyitah. Ketika kita baca kisah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW, mungkin kita pernah dengar ceritanya Masyitah. Yang ada di dalam tradisi kita orang Indonesia itu perempuan namanya siapa? Siapa namanya? Masyitah, Siti Masyitah. Padahal kalau kemudian kita buka kitab-kitab, baik itu kitab tafsir ataupun kitab sejarah tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah, tidak disebutkan nama dari perempuan itu. Masyitah itu adalah tukang sisir. Dari kata masyatah, menyisir, mishtun sisir, masyitahun tukang. Jadi kalau kita punya anak namanya Siti Masyitah, berarti Siti tukang kerjanya di paham. Jadi kalau sudah di Indonesia itu jadi jelas semuanya Siti Tapi bukan berarti kalau kita menamakan anak-anak kita ya, dengan Siti Masyitah tidak baik-baik. Tafa'ulan, berharap mudah-mudahan kelak anak kita menjadi orang yang teguh, orang yang sabar, bagaikan Masyitah, si tukang sisir putrinya Fir'aun. Ketika sisirnya jatuh, dia kemudian mengambilnya dengan mengatakan Bismillah. Putri Fir'aun mendengarkan kata-kata tersebut, maka kemudian putri Fir'aun mengatakan, awalaki rabbun ilahun ghairu abi, apakah kamu punya Tuhan selain ayahandaku? Kata Masyitah, si tukang sisir ini apa? Rabbi wa rabbu abiki Allah, Tuhanku dan Tuhan ayahmu adalah Allah. Maka kemudian marah putri Fir'aun, diadukan kepada ayahandanya, dipanggil Masyitah, diancam jika tidak kembali untuk menyembah Fir'aun maka dia akan dibunuh, dia dan anak-anaknya. Masyitah pun juga tetap tegar. Dibawa semua keluarganya Masyitah sampai kemudian diancam lagi, jika tidak menyembah Fir'aun, mengakui Fir'aun sebagai Tuhan, maka dia dan anak-anaknya akan dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan air itu dicampur dengan minyak. Masyitah pun juga tetap tegar. Satu persatu anaknya dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Tergelepar, meraung-raung kesakitan, terkelupas kulitnya, terpisah daging dengan tulangnya. Kalau kita lihat air mendidih, kita tahu kemudian daging di situ kan, kalau saking mendidihnya lama, maka terkelupas kan kulitnya, bahkan terpisah daging dengan tulangnya. Itu yang terjadi pada anak-anak Masyitah, sampai pada anaknya yang paling kecil. Masyitah ketika itu iba, keluar tetesan air matanya. Anak yang masih kecil yang belum waktunya bicara, Allah Ta'ala berikan kemampuan dia untuk bicara. Apa kata-kata yang keluar dari anak tersebut? Isbiri ya ummah, fa innaki 'alal haq, fa inna 'adab Allah asyaddu min 'adabid dunya. Sabar wahai ibunda, karena sesungguhnya engkau dalam kebaikan, engkau dalam kebenaran, dan sesungguhnya
daripada siksaan di dunia. Masyitah semakin tegang. Anak yang kecil itu pun juga dimasukkan ke dalam air yang mendidih, sama dengan sebelum-sebelumnya. Meraung-raung kesakitan, terlepas kulitnya, terpisah tulang dari dagingnya. Terakhir Masyitah pun juga harus dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Apa kata Masyitah? Li endaka talabun, saya punya satu permohonan. Kumpulkan tulang-tulang saya dan tulang-tulang anak-anak saya di satu tempat. Maka kemudian kata Fir'aun, laki dzalika, kalau itu mau kamu, saya kabulkan. Selesai Masyitah pun mengalami apa yang dialami oleh anak-anaknya. Dia pun kemudian mati syahidah, menjadi orang yang syahid. Dia pun kemudian dikumpulkan tulang-tulang dia dan anak-anaknya di satu tempat. Dalam peristiwa Isra'nya Rasulullah SAW, Rasulullah mencium bau harum dari satu makam, yang itu adalah makam Masyitah, seorang tukang sisir. Jadi kalau masuk Indonesia, kadang istilah-istilah yang susah itu menjadi mudah. Kita kadang mengenal buah yang dimakan oleh Nabi Adam karena beliau kemudian digoda oleh iblis, itu buah apa? Ada di pasar buah khuldi. Cari, Pak tukang buah, cari, ada namanya buah khuldi. Tapi karena disebutkan di dalam Al-Quran, fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi. Dan kemudian apa? Setan itu mengganggu dan menggoda apa? Adam. Wahai Adam, mau enggak saya tunjukkan kepadamu syajaratul khuldi, pohon yang kata setan itu adalah pohon yang bisa mengekalkan. Pohonnya kata setan pohon khuldi. Karena kemudian pohonnya pohon khuldi, orang kita kemudian menafsirkan bahwa buahnya pun juga buah. Padahal para ulama tafsir masih berbeda pendapat. Apakah itu buah kurma, apakah itu buah delima, apakah itu buah anggur. Tapi kalau sudah masuk ke Indonesia, buahnya yang pasti adalah buah. Gak ada perbedaan. Ini kita. Bahkan kadang nama-nama para ulama, orang-orang yang soleh kalau sudah masuk ke Indonesia berubah. Kita tahu bahwa orang soleh yang mendatangkan istana Balqis pada waktu Nabi Sulaiman alaihissalam berkuasa, kan disebutkan Ifrit menawarkan, ana atika bihi qabla an taquma min maqami, saya bisa mendatangkan istana Balqis sebelum Anda beranjak dari tempat duduk Anda. Sebelum selesai nasihat-nasihat Nabi Sulaiman, jin Ifrit bisa mendatangkan istana Balqis yang begitu jauh dari Yaman menuju Palestina sebelum Nabi Sulaiman beranjak dari tempat duduknya. Tapi ada waqala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab, dan berkata orang yang punya ilmu tentang Alkitab, bukan jin, bukan malaikat, tapi manusia. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk, saya bisa mendatangkan istana Balqis sebelum Anda berkedip. Luar biasa. Jadi bukan berarti kemudian melihat langsung berkedip, tidak. Memandang sesuatu lama, kemudian baru ketika itu setelah lama pasti kita akan berkedip. Dalam jangka waktu seperti itu, istana Balqis didatangkan oleh orang ini. Siapa orang tersebut? Dalam sejarah disebutkan namanya Asif ibnu Barkhaya. Siapa namanya? Asif ibnu Barkhaya. Orang yang soleh, pengikut Nabi Sulaiman, mendatangkan istana Balqis. Sebagian riwayat dikatakan istana itu ditenggelamkan, kemudian diseret menyusuri bumi sampai kemudian diangkat lagi dekat dengan istananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Asif ibnu Barkhaya, kalau sudah masuk ke daerah Sunda, diganti namanya menjadi Asep. Inilah orang Indonesia ini, berubah-ubah sejarah. Nama Asif jadi Asif, nama Muhammad jadi
Padahal Muhammad itu nama yang bagus. Masuk ke kita jadi Mama. Kita ini sekarang sedang merayakan Ruahan Akbar. Subhanallah. Tadi ada 1097 nama arwah yang disebutkan. Jadi itu diantara bakti kita anak kepada orang tua dan orang-orang mukmin yang telah meninggal dunia. Doakan mereka karena mereka membutuhkan doa kita yang masih hidup. Doa dari yang masih hidup untuk mereka yang meninggal dunia bermanfaat. Ruahan itu memang tidak disebutkan dan tidak dikenal di daerah Arab. Mungkin kata para ulama, ruahan ini muncul dari tradisi ulama-ulama di Yaman. Ulama-ulama di Yaman itu kalau sudah masuk bulan Sya'ban, mereka kemudian datang ke makamnya Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud yang dikirim kepada kaum 'Ad. Nabi Hud bin Abdullah bin Riyah bin Jalud bin 'Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh bin Lamad bin Madusarah bin Ahmu bin Mahlayil bin Kainan bin Anus bin Sis bin Adam alaihissalam. Hud yang dikirim kepada kaum 'Ad. Kaum 'Ad itu kaum yang besar-besar. Paling kecil di antara mereka itu seukuran Nabi Adam. Tahu ukuran Nabi Adam? Situna dira'an fi sab'ati adhur. 60 hasta tingginya, 7 hasta lebar badannya. Kalau pakai hasta kita, ini hasta kita, itu kira-kira setengah meter. Kira-kira kalau kita bulatkan hasta kita. Kalau 60 hasta berarti 30 meter tingginya. Lebar badannya 7 hasta berarti berapa? 3,5 meter. Itu Nabi Adam. Dan nanti umat Islam yang masuk surga itu sebesar Nabi Adam, setampan Nabi Yusuf. Mudah-mudahan kita semuanya yang ada di sini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah bisa mendapatkan kenikmatan di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kalau kaum 'Ad ini lebih besar daripada Nabi Adam alaihissalam, yang paling kecil di antara mereka seukuran Nabi Adam. Kaum 'Ad. Gunung itu diukir untuk rumah-rumah mereka. Gunung. Nah, kalau kita gunung, bagaimana mengukir gunung kalau kita kan? Ini saking besarnya sampai kemudian gunung pun juga diukir untuk dilubangi jadi tempat tinggal mereka. Kaum 'Ad merasa paling besar, merasa paling kuat, tidak mau beriman kepada Nabi Hud. Akhirnya apa? Disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan azab. Mereka menganggap bahwa rumah-rumah mereka rumah-rumah yang paling kuat. Tapi kemudian diterpa oleh angin yang begitu kencangnya, habis semuanya. Inilah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara kaumnya Nabi Hud ada yang namanya Shaddad bin Ad, seorang raja yang mempunyai kekuasaan 260 kerajaan di bawah kekuasaan dia. Shaddad bin Ad, kekuasaannya, kekayaannya luar biasa. Mendengar dari Nabi Hud ada yang namanya surga, surga yang begitu indahnya, karena Shaddad saya bisa membangun surga itu. Dikumpulkan semua kekayaannya, dikumpulkan mutiara, emas, berlian, intan, semuanya dijadikan bangunan-bangunan yang ada. 300 tahun dia bangun. Dia anggap bahwa itu adalah surga buatan dia di dunia dan tidak ada yang menandingi. Selesai hari itu dia resmikan, hari itu juga dia mati. Bisa ada nggak yang dia manfaatkan dari semua kekayaannya? Tidak ada. Shaddad bin Ad. Makanya pentingnya kita sekarang mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena doa kita bermanfaat.
justru bacaan zikir kita, bacaan Al-Quran kita lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kalau dunia akan hancur, tapi bacaan zikir kita, bacaan Al-Quran kita, bahkan tadi dikatakan 3 kali khatam untuk para orang tua kita yang sudah meninggal dunia, itu lebih bermanfaat, lebih berkah daripada dunia. Bukankah Rasulullah SAW ketika Isra, beliau melihat dunia dalam bentuk perempuan yang sudah tua. Kenapa dilihat perempuan yang sudah tua? Perumpamaan dunia itu artinya bahwa umur dunia tinggal sedikit dibandingkan dengan yang sudah berlalu. Umur dunia tinggal sedikit. Makanya kemudian para ulama mengatakan ad-dunya kulluha qalil wa ma baqiya minha illa qalil wa lana minad dunya qalil wa ma baqiya lana minad dunya illa qalil. Dunia itu seluruhnya hanya qalil. Qalil itu apa? Sedikit. Dan yang tersisa dari dunia hanya sedikit. Bagian kita dari dunia pun juga sedikit. Yang tersisa dari bagian kita untuk dunia ini juga. Jadi dunia itu cuma sedikit. Makanya kemudian dunia dilihat oleh Rasulullah dalam bentuk perempuan yang sudah tua. Perempuan ini tadinya kalau muda cantik, tapi kalau sudah tua berubah menjadi jelek. Ada yang semakin tua semakin cantik? Ada. Kalau ingin semakin tua semakin tambah, carilah istri yang jelek. Semakin tua semakin tambah. Kalau cantik semakin tua semakin cantik, gak ada. Ya, kalau jelek insya Allah semakin tua semakin dunia. Makanya jangan pernah kita tergoda oleh dunia. Dunia cuma sedikit. Kalau kemudian kita mencari dunia saja, hidup di dunia ini, maka tidak ada perbedaan kita dengan hewan. Hewan begitu. Naharuka baqal wa layluka naimu kadzalika fid dunya ta'ishu bahaimu. Hari-harimu siang kamu kerja keras membanting tulang, tidak kenal lelah, tidak kenal capek, tidak kenal hujan, tidak kenal panas, bekerja. Malamnya tidur di atas kasur mendengkur, gak bangun-bangun, sampai kemudian pagi lagi. Kalau hanya seperti itu, hewan pun juga bisa. Hewan kan begitu. Pagi keluar dari sarangnya, dari kandangnya, keluar, kemudian makan, sore balik lagi tidur, begitu kan? Kita di dunia ini diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, ciptakan manusia dan jin kecuali aku perintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang manfaatkan hidup kita di dunia. Apalagi kita sudah berada di bulan Sya'ban yang menjadi pintu akan datangnya masuknya bulan Ramadan. Sya'ban, bulan diangkatnya amal ibadah kita, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan. Sering orang melalaikan bulan Sya'ban ini. Bahkan kita sekarang saja masih memperingati peringatan Isra dan Mi'raj itu pada bulan Sya'ban pun tradisi kita masih ada yang merayakan peringatan Isra dan Mi'raj. Makanya Rasulullah SAW ketika masuk bulan Sya'ban dia puasa. Ketika ditanya oleh para sahabat Usamah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa Anda puasa pada bulan Sya'ban? Apa kata Rasulullah? Dzaka syahrun yaghfulun nas baina Rajab wa Ramadan. Dzaka syahrun turfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Kata Rasulullah, bulan Sya'ban itu bulan yang banyak dilalaikan.
antara Rajab dan Ramadan. Bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amal kebaikan. Dan saya ingin ketika amal saya diangkat, saya dalam keadaan puasa. Makanya bulan Sya'ban itu hendaknya kita perbanyak amal ibadah. Di antaranya apa? Ruwahan. Kalau kita ruwahan, apa yang kita baca? Al-Quran. Apa yang kita baca? Tahlilan. Apa yang kita baca? Doa. Semuanya baik. Kalau semuanya baik, maka hasilnya pun juga apa? Jangan seperti orang Wahabi. Kalau orang Wahabi suruh hitung-hitungan, banyak yang nggak bisa. Kalau kita ya baik, ditambah baik, ditambah baik, ditambah baik, hasilnya baik. Ruwahan, baca Al-Quran, baca tahlil, baca sholawatan, baca tasbih, baca zikir, ditutup dengan doa. Semuanya apa? Baik, ditambah baik, ditambah baik, ditambah baik, hasilnya orang Wahabi enggak. Baik, ditambah baik, ditambah baik, ditambah baik, hasilnya bid'ah. Ada? Berarti kan bodoh namanya ya. Sudah tahu kalau satu tambah satu tambah satu kan jelas gitu kan hasilnya. Baik ditambah baik, ditambah baik, ditambah baik, hasilnya. Ini orang Wahabi enggak. Baik ditambah baik, ditambah baik, hasilnya bid'ah. Kalau sudah bid'ah kata mereka apa? Sesat. Kalau sudah sesat masuk, makanya jangan pernah ikutan ya aliran Wahabi. Bodoh kita nanti. Saya beri contoh, kalau mereka ini tidak bisa memahami hadis tentang ziarah ke masjid yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, 3 masjid. La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, al-masjidil haram wa masjidi hadha wal masjidil aqsa. Sebelum saya terjemahkan, para hadirin yang ada di sini, tadi hadisnya tentang apa ya? Mas, ada nggak hadisnya tentang kuburan? Ada nggak hadisnya tentang kuburan? Hadisnya tentang masjid. Kita saja yang tidak paham bahasa Arab, ketika mendengar la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, al-masjidul haram wa masjidi hadza wa masjidil aqsa. Ada masjidil haram, ada masjidnya Nabi, ada masjidil aqsa. 3 masjid. Hadis ini bicara tentang kalau kita yang ahlu sunnah wal jamaah paham bahwa tidak ada fadilah untuk kemudian kita keluar dari rumah menuju salah satu masjid kecuali 3 masjid ini. Kenapa? Karena di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, dan di Masjidil Aqsa ada keutamaan. Datang ke Masjidil Haram, sholat kita di situ dilipat gandakan pahalanya 100.000 kali lipat. Datang ke Masjid Nabawi, sholat kita di situ dilipat gandakan pahalanya menjadi 1000 kali lipat. Datang ke Masjidil Aqsa, sholat kita pun juga dilipat gandakan menjadi 500 kali lipat. Ada enggak tentang kuburan dalam hadis ini? Ada enggak? Orang Wahabi memahami hadis ini, mereka katakan bahwa tidak boleh ziarah kubur berdasarkan hadis ini. Kira-kira pinter apa bodoh ya? Kata Buya yang bodoh itu namanya. Goblok kalau orang Jawa itu ada penekanannya. Saking gobloknya. Tidak ada disebutkan kuburan, tapi dikatakan larangan ziarah kubur berdasarkan hadis ini. Padahal hadis itu bicara tentang apa? Masjid. Fadilahnya Masjidil Haram, fadilahnya Masjidil Aqsa, dan fadilahnya Masjid Nabawi. Jadi orang Wahabi ini bukan mengajarkan kita pintar, tapi mengajarkan kita bodoh. Ziarah kubur, bahkan kuburan Rasulullah SAW itu dianjurkan. Kenapa dalam peristiwa Isra'nya Rasulullah yang dicium bau harum adalah kuburan dari Wasyibah dan anak-anaknya, untuk mengingatkan kepada kita bahwa kuburan itu adalah kuburan orang yang sholihah dan anak-anaknya, agar kita tahu kuburan orang-orang yang sholih. Makanya Rasulullah
Rasulullah ditunjukkan kuburannya Masyitah. Ini dalil bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya kemudian ada rombongan setiap tahun gitu kan, ziarah ke Wali Songo. Kalau makam Masyitah saja ditunjukkan kepada Rasulullah SAW, bagaimana dengan makam Rasulullah SAW? Pasti lebih utama, lebih diutamakan kita untuk ziarah ke makam Rasulullah SAW. Rasulullah sendiri yang mengatakan, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang ziarah ke makamku, kata Rasulullah, maka wajib dia, pasti dia mendapatkan syafaatku. Inilah fadilahnya orang yang ziarah ke makam Rasulullah. Sayyidatuna Fatimah, putri Rasulullah, setelah Rasulullah dimakamkan, datang ke makam Rasulullah, mengambil tanah makam Rasulullah, menangis di depan makam Rasulullah. Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah, setelah Rasulullah wafat, beliau kemudian hijrah ke Damaskus, mimpi bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah mengatakan kepada Bilal, ma hadhil jafwah ya Bilal, kenapa kamu lama tidak menjengukku wahai Bilal? Langsung besoknya Bilal datang ke Madinah, datang ke makamnya Rasulullah SAW. Abu Ayyub Al-Ansari, orang yang pertama kali Rasulullah datang ke Madinah, singgah di rumahnya, itu juga datang ke makam Rasulullah SAW. Bahkan mengambil tanah makam Rasulullah, meletakkan di wajahnya. Ada seorang Arab Badui bernama, ada seorang Arab Badui, tidak sebutkan namanya, tapi di samping Arab Badui ini ada seorang sahabat bernama Utbi. Orang Arab Badui ini datang ke makam Rasulullah sambil menangis dan kemudian membacakan ayat-ayat Al-Quran. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka wastaghfirullaha wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Kalau seandainya kamu datang ke makamku dan kemudian memohon ampun kepada Allah, memohonkan, Rasulullah memohonkan ampun untukmu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa. Orang Arab Badui ini kemudian berdoa. Di doanya itu ada bait-bait syair. Bait-bait syairnya itu ada di tiang-tiang makam Rasulullah sampai sekarang. Para jamaah ada yang lihat ya, di tiang makam Rasulullah ada bait-bait syair itu. Kalau kita umroh kemudian ziarah ke Madinah, lihat di atas tiang itu ada tulisan. Itu tulisan adalah bait syair yang dibaca oleh orang Arab Badui ini. Apa tulisannya? Ya khairu man dufinat bil qa'i a'zumuhu faqama li dhibihinna al-qa'u wal akamu nafsil fida'u li qabrin anta sakinuhu fihi al-afaf wa fihi al-jud wal karam. Wahai orang yang terbaik yang dimakamkan di satu tempat, karena kemuliaanmu, maka tempat ini menjadi tempat yang paling mulia. Diriku menjadi tebusan untukmu yang ada di dalam tempat tersebut, karena di situ ada kemuliaan, ada ketenangan, dan ada kedermawanan. Ini dibaca oleh orang Arab Badui. Nanti kapan-kapan kalau mau umroh ajak saya, atau kalau enggak para jamaah saya undang ikut umroh saya gratis. Nanti panitianya Ustaz Maulana. Mau nggak? Gratis ya. Datang ke Ustaz Maulana. Ya, boleh nanti setelah lebaran nggak apa-apa. Tapi nanti kumpulnya di Jeddah. Ini orang Arab Badui baca bait-bait syair itu kemudian pergi dia. Setelah pergi, Utbi, sahabat Utbi yang berada di depan makam Rasulullah tertidur. Mimpi bertemu dengan Rasulullah, mengatakan kepada Utbi, wahai Utbi, kejar orang Arab Badui itu, bilang kepada dia bahwa Allah mengampuni dosa-dosanya. Berkah ziarah ke makam Rasul, diampuni dosa-dosanya. Makanya kita semuanya niat di dalam hati kita, mudah-mudahan kita semuanya bisa ziarah ke makam Rasulullah SAW. Kalau kita ziarah ke makam orang tua kita,
maka lebih utama kita ziarah makam Rasulullah SAW. Karena sebab beliaulah kita tahu tentang ilmu agama. Sebab beliaulah kita bisa kumpul di tempat ini. Saya tidak mengenal sebagian besar dari jamaah ini, tapi karena sebab Rasulullah SAW kita menjadi satu keyakinan, satu akidah, satu agama, yaitu agama Islam. Inilah pentingnya kita ziarah ke makam Rasulullah SAW. Tradisi ruwahan ini menjadikan kita orang yang bisa ingat atas jasa orang tua kita. Adanya kita sekarang di sini, sampai kemudian kita bisa menjadi seperti ini, itu berkah siapa? Orang tua kita. Makanya jangan pernah lupakan orang tua kita. Jadilah kita sebagai anak-anak yang soleh, yang kemudian mendoakan orang-orang tua kita. Karena Rasulullah SAW menyebutkan hanya 3 hal yang jika itu kemudian ada pada seseorang, maka pahalanya akan terus mengucur, mengalir kepadanya meskipun orangnya sudah meninggal dunia. Di antaranya siapa? Awwaladin sholihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakan. Maka jadilah anak-anak yang soleh dan solihah. Kesolihan itu bukan karena jabatan. Kesolihan itu bukan karena kekayaan. Kesolihan itu bukan karena kenikmatan duniawi, tapi kesolihan adalah apa yang ada pada diri kita dari ketakwaan. Orang itu bisa jadi takwa kalau mau belajar ilmu agama. Mumpung di antara kita ada guru, ada abuya, ada orang tua yang dia sudah lama mengenyam pendidikan ilmu agama, sudah kesana kemari. Beliau 8 tahun di Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Yang seperti ini harusnya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya melihat tayangan-tayangan di YouTube. Sekarang kan sudah mulai bergeser kita. Bukan kemudian ngaji secara nyata, tapi kemudian ngaji secara maya. Bukan ngaji langsung, tapi ngaji secara offline. Itu yang ada. Makanya kemudian anak-anak yang ngaji secara offline menjadi ustadz-ustadz yang instan. Tadinya nggak pernah ngaji, tiba-tiba kemudian jadi ustadz. Ya, ustadznya apa? Instan. Kenapa? Karena ngajinya dan mondoknya pesantren kilat. Ya, jadinya instan. Orang ngaji, orang belajar itu butuh waktu. Beliau Kiai Abdul Rahman Anwar 8 tahun itu di Mekahnya saja, belum di mana-mana. Bahkan kalau kita lihat sejarahnya Syekh Arsyad Al-Banjari, ya Syekh Arsyad Al-Banjari itu berapa beliau di Makkah dan Madinah, daerah Hijaz? 35 tahun. 35 tahun. Beliau pergi ke Mekah ketika umur 35. Berada di Makkah 35 tahun, pulang umurnya 70 tahun. Umur 70 tahun. Kalau umur 70 tahun, kalau tidak diberikan keberkahan oleh Allah, pikun. Betul. Kalau tidak pakai tongkat, jalan sudah tertatih-tatih. Kalau Allah berikan keberkahan, berkahnya ilmu, ya, 70 tahun pulang sudah tua. Tapi apa? Masih Allah berikan keberkahan umur sampai lebih dari 100 umurnya Syekh Arsyad Al-Banjari. Itu berkahnya ilmu. Makanya menjelang bulan Ramadan ini belajar tentang puasa. Karena puasa itu adalah ibadah yang Allah berikan keistimewaan selama 1 bulan penuh. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman, karena mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sedikit saya ingin mengingatkan, puasa itu antara terbit fajar sampai terbenam matahari. Betul apa betul? Betul apa betul? Jangan-jangan puasa antara adzan subuh sama adzan maghrib. Adzan subuh sama adzan maghrib. Adzannya juga mau diatur ini, jangan keras-keras. Kira-kira kita ini kalau kemudian adzan merasa terganggu nggak?
Soalnya tidur kan waktu subuh. Ya mana mau terganggu. Mau diatur atau tidak diatur, yang penting itu adalah syiar. Kalau itu adalah syiar, maka kita tegakkan. Hanya kita ikut aturan saja kan. Mau diatur silakan, tidak diatur pun juga tidak apa-apa. Ya, itu syiar. Puasa itu antara terbit fajar sampai tenggelam matahari. Tapi yang ada biasanya antara azan subuh sampai azan maghrib. Karena tidak tahu kita fajar itu kapan nongolnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau seandainya mau ya berhenti sahur, apakah kemudian lihat fajarnya? Lihat fajarnya. Kalau fajar tetangga kita, iya kita lihat kan. Ini kan namanya fajar shadiq atau fajar kadhib. Fajar kadhib itu yang garis putih yang vertikal, lurus di ufuk timur. Itu bohongan. Nanti setelah itu hilang, akan muncul fajar shadiq, ya, fajar yang beneran. Itu garis putih yang horizontal menuju di ufuk timur. Kalau sudah kelihatan seperti itu, maka mulai kita puasa. Ulama-ulama kita memberikan arahan yang baik. Apa itu? Sebelum waktu subuh ada namanya jadwal imsak. Betul apa betul? Bahkan di sebagian masjid dikumandangkan imsak kurang 20 menit, sampai kemudian imsak kurang 5 menit. Terakhir apa? Imsak. Itu belum ada. Nanti kemudian masih ada waktu jeda sampai kemudian kita tunggu azan subuh. Artinya sebetulnya masih boleh makan dan minum. Cuma agar kita hati-hati ketika sudah imsak, jangan makan dan minum lagi. Jangan makan dan minum lagi. Kenapa? Untuk hati-hatinya, karena kita tidak melihat fajar. Sama ketika kita berbuka, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza gharabatis syamsu min hahuna wa aqbala dhalalu min hahuna faqad aftara as-shahim." Kalau sudah tenggelam matahari di arah barat dan mulai gelap di arah timur, maka orang yang berpuasa sudah mulai berbuka. Kira-kira kalau kita berbuka, lihat matahari tenggelam enggak? Lihat matahari tenggelam enggak? Atau lihat channel televisi mana yang paling cepat adanya? Belum selesai takbir yang pertama aja sudah 1 gelas. Hendaknya kita lebih hati-hati. Sudah seharian kita puasa, maka sedikit saja kita luangkan sampai selesai adzan, kemudian jawab adzan baru berbuka. Itu lebih apik, lebih baik bagi kita untuk kehati-hatian. Bukan berarti tidak boleh waktu adzan langsung berbuka. Boleh kalau memang yakin bahwa sudah masuk waktunya. Ya, adzan itu kalau kemudian kita tunggu, apalagi adzannya ya muadzinnya belum berbuka, kan pasti lemes gitu kan, bisa lama adzannya. Pak Ustaz kalau nunggunya 5 menit, nggak sabar kita. Ya, makanya kemudian cepat-cepat berbuka. Seandainya memang sudah masuk waktunya, silahkan berbuka. Ini sedikit panduan tentang bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan pada bulan Sya'ban ini, dan kemudian kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Itulah sedikit tausiah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita, kepada penceramah kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menambah keimanan kita, dan kita doakan agar guru kita ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sempurnakan acara kita terakhir, yaitu doa yang akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Kanda Dr. Haji Ahmad Nabawi, dan doa terakhir akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Kanda Kiai Haji Abdul Rahman Anwar. Kepada beliau-beliau dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi
الجلال يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل واعتقاد ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعله وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما أنزلناه من لا إله إلا الله وما سبحناه سبحان الله وبحمده وما استغفرنا وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم هدية منا واصلة وبركة شاملة نقدمها ونهديها إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين في مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا عليهم أجمعين ثم إلى أرواح خصوصا المرحومين المرحومات المذكورين المذكورات وخصوصا لأهل هذه القرية أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد درجاتهم في الجنة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم. اللهم ارفع لهم درجات وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وأدخلهم الجنة بغير حساب ومن غير سابق عذاب ولا عتاب ولا عقاب بلا فتنة ولا محنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا من العقول أوفرها ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزلها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم الطف بنا لطفا شاملا كاملا ظاهرا وخافيا تقر بالعين ويجلى به الرين ويقضى به الدين وتصلح به الأمور وتكفى به الشرور ونكون به من المقربين ونرزق به كمال اليقين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغارا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi'udhil qa'ima ya Allah biha الوباء الحاكمة يا الله طابها يا الله
يا الله بحسن الخاتمة وببرهم والأمه سلام كذا الراحمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وبعافية من أصبح من كل أمر سالما يا الله يا الله بحسن الخاتمة وبحق جبريل الأمين على الصحائف التامة يا الله وباركنا في شعبان رمضان والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Akhirnya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ikhtiar kita bersama-sama ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.